Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah umrah Alia Travel dimanapun antum semua berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi waktu iktikaf kita selama di Masjidil Haram, yaitu melanjutkan materi 10 amalan yang pahalanya akan mengalir tatkala kita sudah meninggal dunia hingga nanti di hari akhir. Yang kedua adalah ijra'un nahar, yaitu mengalirkan aliran sungai. Dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, faqala fihi aw nahran ajrah." Sesungguhnya di antara amalan yang akan dijumpai oleh seorang mukmin dari amalan dan kebaikan-kebaikannya setelah ia meninggal dunia adalah mengalirkan aliran sungai. Hadis Anas bin Malik juga telah disampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan awqara nahran, atau mengalirkan sungai. Dan yang dimaksud dengan mengalirkan sungai itu membelah, yaitu suatu daratan atau membelah suatu pematang ya, sawah yang semisalnya, agar aliran itu bisa mengalir, entah itu sungai ataupun mata air yang ada, sehingga dengan demikian air dari sumber mata air atau sungai yang lebih tinggi itu bisa mengalir ke bawah, sehingga airnya bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk pertanian mereka, untuk perkebunan mereka, termasuk juga untuk kebutuhan harian mereka, untuk memberi minum ternak dan untuk memasak nasi dan lain sebagainya. Jadi di antara amalan yang akan bisa dimanfaatkan pahalanya atau mendatangkan pahala sampai hari kiamat kalau seorang sudah meninggal dunia adalah membelah, yaitu suatu pematang sawah, agar air itu bisa mengalir sampai ke kaum muslimin. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan amalan ini betapa banyak kaum muslimin yang bisa mendapatkan manfaat. Kebutuhan-kebutuhan mereka bisa tercukupi dengan adanya air yang mengalir tersebut. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menjelaskan di sini, wa yaltahiqu bihadza maddul ma'i ibral anabib ila amakin nas. Dan masuk juga di dalam masalah ini adalah mengalirkan air dengan pipa. Nah, ini banyak sekali kawan-kawan kita di Indonesia memiliki aktivitas agenda sosial pipanisasi. Ya. Jadi pipanisasi ini adalah upaya untuk mengalirkan air dari dataran yang tinggi agar bisa sampai ke rumah-rumah kaum muslimin yang ada di dataran yang lebih rendah. Wa mawatini hajatihim, mengalirkan air tersebut hingga sampai ke tempat-tempat yang mereka butuhkan. Jadi pipanisasi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk di antara amalan yang pahalanya akan mengalir sampai pun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sehingga setiap kaum muslimin yang mereka bisa memanfaatkan air untuk kebutuhan mereka, apalagi kalau air tersebut bisa dimanfaatkan untuk masjid yang kaum muslimin berwudu di sana, mandi di sana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ini akan terus mengalir bagi para relawan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan harta mereka untuk aktivitas pipanisasi tersebut. Ya. Jadi aktivitas pipanisasi termasuk di antara makna dari hadis Nabi SAW, yaitu au nahran ajrah,
mengalirkan aliran sungai, aukara nahran, ya, atau membuat suatu upaya agar aliran sungai itu mengalir. Dan saya juga menyebutkan, sudah kita terangkan tadi, bisa sungai, bisa mata air. Di mata air yang ada di atas pegunungan, yang tidak bisa mencapai ke tempat-tempat rumah-rumah kaum muslimin kecuali dengan pipa yang disalurkan, maka ini termasuk di dalam kandungan hadis tersebut, ya. Maka beruntunglah para kaum muslimin yang bisa memiliki andil di dalam aktivitas tersebut. Nah, jadi di sini keutamaan ini berlaku bagi yang pertama, mereka yang meluangkan tenaga. Jadi mereka melakukan aktivitas secara fisik, membawa pipa ke atas pegunungan, kemudian mereka sambung hingga sampai ke tempat-tempat kaum muslimin. Kemudian juga yang akan mendapatkan pahala ini orang yang berinfak, orang yang berdonasi untuk tercapainya kegiatan tersebut. Ya, mungkin yang membelikan pipa, atau yang menyediakan transportasi, yang menyediakan sarana prasarana, ya, bahkan yang memberikan upah kepada orang-orang yang mungkin dibutuhkan tenaganya untuk proses pipanisasi tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dari kegiatan tersebut. Dan pahala ini akan didapatkan sampai pun dia telah meninggal dunia. Kemudian saya juga menyebutkan sini waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Engkau menuangkan timba yang berisi air dari timbamu kepada timba saudaramu, itu merupakan sedekah bagimu. Masya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita punya timba yang berisi air. Kalau ada kawan kita yang memiliki timba kosong, dia butuh air, lalu kita tuangkan timba kita ke timba miliknya, itu adalah sedekah. Nah, sekarang kita berada di tanah suci, di Masjidil Haram. Bisa juga kita mungkin kiaskan bagaimana upaya kita untuk memberikan air minum kepada saudara-saudara kita. Kita menuangkan air zam-zam kepada saudara kita ketika berbuka puasa, ketika mereka butuh minum, ya, seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Galon ini diisi air, ya. Kemudian kita tuangkan kepada kaum muslimin dengan gelas-gelas yang disediakan di masjid ini. Maka ini masuk di dalam keutamaan sedekah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Engkau menuangkan apa yang berada dalam timbamu, air yang ada dalam timbamu, juga mungkin bisa di dalam galonmu ini, di dalam botolmu, kepada saudaramu, yaitu adalah sedekah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi amalan yang kedua yang pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat, tatkala kita sudah meninggal dunia, adalah mengalirkan aliran sungai, mengalirkan aliran mata air, baik dengan cara membelah, yaitu tanah, agar air itu bisa mengalir, atau dengan proses pipanisasi, atau setidaknya kita menuangkan timba yang kita miliki kepada timba saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.